Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alluma al-fa'idata wal istifadata wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kita masih berada di bab yang ketiga dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang ke-51. 50 ya? 50 apa 51? 51. Al-maqalatul hadiyatu wal khamsun. Makalah yang ke-51. Qala Dhunnun al-Misri. Berkata siapa Dhunnun al-Misri? Kemarin sudah saya terangkan bahwasanya Dhunnun itu bukan nama asli. Nama aslinya itu Thauban bin Ibrahim. Dhunnun itu artinya yang mempunyai ikan nun, yang menguasai ikan nun, ikan paus. Sedangkan Nabiullah Yunus itu juga sama, julukannya Dhunnun. Tapi berbeda cerita. Akan saya ulang kembali terkait dengan Dhunnun al-Misri. Kenapa beliau dijuluki Dhunnun? Seorang ulama dari Mesir. Jadi waktu itu beliau itu berada di satu kapal bersama banyak orang. Di kapal itu ada saudagar kaya yang di tengah-tengah perjalanan di atas kapal itu tiba-tiba hilang dari saudagar itu mutiara yang sangat mahal, yang sangat berharga. Sehingga tidak tahu alasannya apa, tiba-tiba semua itu menunjuk kepada Thauban bin Ibrahim ini. Dia yang menjadi orang yang mencuri berlian itu, mutiara itu. Tapi kemudian karena beliau ini orang soleh, sehingga dalam kondisi bagaimanapun tetap berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga Thauban bin Ibrahim ini berdoa kepada Allah, langsung tiba-tiba ikan paus itu banyak yang datang dan masing-masing ikan paus itu bawa mutiara satu-satu. Dan kemudian dari mulut ikan paus itu diambillah mutiara dan dikasihkan kepada saudagar kaya itu. Sehingga sejak saat itu Thauban bin Ibrahim lebih terkenal dengan nama Dhunnun al-Misri. Padahal nama aslinya Thauban bin Ibrahim. Sama seperti Hatim al-Asam. Hatim al-Asam itu bukan nama Al-Asam itu bukan nama asli. Al-Asam itu julukan. Artinya orang yang tuli. Al-Asam itu. Kenapa kok dijuluki Al-Asam? Karena Hatim ini seorang pedagang di pasar. Kemudian waktu itu ada seorang perempuan cantik yang beli di tokonya Hatim ini. Pada saat beli, ternyata perempuan cantik ini kentut dan bersuara. Biasanya kan malu biasanya kalau cantik pas kentut bersuara. Tapi ya mau cantik mau jelek ya tetap malu. Nggak, artinya suara kentut tidak mungkin berubah. Kalau cantik pas bisa jadi kayak nyanyiannya tidak bisa. Mau cantik mau jelek ya sama suara kentutnya. Baunya juga sama. Mau kentutnya artis mau kentutnya orang biasa ya sama semua baunya itu. Akhirnya dia tiba-tiba wajahnya itu memerah, perempuan itu. Akhirnya ketika sudah transaksi, kemudian tanya, ini semuanya berapa jumlahnya ini? Barang-barang saya ini, barang-barang yang saya beli ini. Hatim bilang, apa? Oh, ini berapa? Apa? Dia ulang-ulang terus. Padahal Hatim ini sebenarnya mendengar, tapi pura-pura tuli. Kenapa? Menjaga perasaan perempuan ini agar tidak malu. Sehingga pada saat itu Hatim ini dijuluki Al-Asam, dan sebab itu Hatim ini diangkat menjadi wali Allah. Jadi banyak jalur untuk bisa jadi wali itu.
termasuk jaga perasaan orang itu bisa diangkat jadi wali. Banyak jalur. Ada juga wali itu orang yang sangat gemuk, itu diangkat jadi wali. Kenapa? Karena orangnya suka makan. Kenapa kau suka makan? Ketika ditanya, saya itu tidak mau menyanyiakan rahmat Allah. Makan terus sehingga gemuk. Ini juga salah satu jalur menjadi wali. Banyak jalur jadi wali itu banyak. Tapi bedakan antara tidak membatasi rahmat Allah dengan rakus beda. Beda lagi itu. Itu karena nafsu, beda lagi. Ya, Dhinnun al-Misri ini orang yang sangat luar biasa, dan itu ceritanya seperti itu. Berbeda dengan cerita Dhinnun Nabi Yunus yang masuk ke dalam perutnya ikan paus. Apa kata Dhinnun al-Misri? Al-arifu billahi ta'ala asirun. Orang yang arif billah. Orang yang arif billah. Arif billah itu benar-benar mengenal kepada Allah. Jadi gelar al-arif billah itu jangan gampang-gampang disandarkan kepada orang. Pernah ada satu kejadian, ada di satu pengajian begitu, dipanggil nama mubalignya. Acara yang berikutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh al-arif billah. Nah, kamu itu bisa nilai orang dari mananya? Kalau semisal Habib Soleh Tanggul, cocok al-arif billah. Kiai Hasan Sepuh Genggung, al-arif billah. Kiai Hamid Pasuruan, al-arif billah. Habib Abu Bakar Gresik, al-arif billah. Tapi kalau udah tahu ya biasa-biasa saja. Al-Mukarrom. Kadang-kadang saking gugupnya. Untuk yang berikutnya ceramah agama yang akan disamakan oleh almarhum. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Kata mubaliknya, sejak kapan saya ini didoakan untuk mati? Dan itu benar-benar terjadi karena saking gugupnya. Beberapa bulan yang lalu juga ada ceramah yang sempat viral itu, yang dia mau mengakhiri ceramahnya enggak selesai itu. Gimana itu? Wabillahi taufik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tuma gimana enggak selesai itu. Enggak salam-salam. Nah, ini al-arif billah itu orang yang benar-benar mengenal kepada Allah, orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Dan ini al-arif billah itu pasti seorang wali, pasti seorang kekasih Allah. Apa kata Dhinnun al-Misri? Al-arifu billahi ta'ala asirun. Orang yang benar-benar mengenal kepada Allah itu dia menjadi tawanan Allah. Yang dimaksud tawanan Allah itu marbutun bihubbihi, terhubung dengan cinta kepada Allah. Orang itu kalau sudah cinta pasti dia menjadi tawanan cinta. Kok bisa? Bisa. Begini ya, cara yang paling gampang untuk memahami begini. Ada seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan. Dia itu pasti akan merasa tertawan, terpenjara dengan cintanya kepada perempuan itu. Jadi penjara itu ada dua. Penjara itu ada dua. Ada penjara sebenarnya, ada penjara cinta. Ada penjara maknawi. Ada penjara dohir, ada penjara batin. Kalau penjara dohir ya dia tidak bisa kemana-mana, cuma di situ kan penjara dohir itu. Di penjara ya sudah di situ, tidak bisa kemana-mana. Mau kemana-mana saja tidak bisa. Orang yang terpenjara hatinya juga sama, tidak bisa kemana-mana. Contohnya tidak bisa kemana-mana bagaimana? Kalau orang sudah jatuh cinta kepada seseorang, dimanapun dia berada, dia seakan-akan di satu tempat di mana dia itu yang terpikirkan hanya dia. Di situ terus, tidak pernah kemana-mana. Orang cinta kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ya lagi-lagi nanti ya balik ke rumah. Dia terpenjara dengan cintanya itu. Contoh yang paling sederhana lagi begini. Orang kalau sudah cinta kepada ilmu, dia terpenjara dengan ilmu itu. Karena kemana-mana yang dibawa ya ilmu. Orang melakukan kesalahan, ya diingatkan dengan ilmu. Dia artinya
Walaupun kemana-mana dia seakan-akan terkotak dalam satu kotak yang khusus, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Dia ditawan oleh kecintaannya itu. Orang cinta kepada orang soleh, sama, kemana-mana yang dibawa adalah ilmu dari orang soleh itu. Yang dibawa adalah sifat-sifat akhlak-akhlak dari orang-orang soleh itu, sehingga dia terpenjara, batinnya terpenjara. Terpenjara secara batin itu bisa lebih bermakna daripada terpenjara secara zahir. Pernah ini dialami oleh Al-Imam Asy-Syibli, seorang tokoh besar, seorang ulama, seorang sufi. Waktu itu beliau pernah dipenjara. Pernah dipenjara karena satu hal. Kemudian beliau itu muridnya banyak, pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, sehingga banyak yang simpati kepada Imam Asy-Syibli. Suatu hari mereka para muhibbinnya itu, pecinta Imam Asy-Syibli itu, membawa makanan, bawa minuman, bawa barang-barang yang sekiranya dibutuhkan di penjara. Kebetulan di penjara itu ada batu. Kemudian setelah itu Imam Asy-Syibli ngambil batu dan dilemparkan itu batu ke orang-orang yang datang kepada dia. Apa yang terjadi? Lari semuanya. Semuanya lari. Sehingga Imam Asy-Syibli ini berkata, kalau memang kalian benar-benar mencintaiku, pasti kalian tidak lari, karena kalian tidak sabar atas ujian yang aku berikan kepada kalian. Orang cinta itu tidak lari dari ujian. Berarti mereka itu tidak benar-benar cinta. Katanya cinta, dilempar lari. Katanya cinta kepada Allah, diberi ujian sedikit, ngeluh. Jadi sebenarnya ujian itu, jadi ini mindset yang keliru. Ketika ada orang curhat, sepertinya saya sudah terlalu banyak ujian dari Allah. Itu mestinya bukan seperti itu caranya. Itu satu tanda Allah itu cinta untuk meningkatkan dan mengangkat derajatnya. Karena kamu sudah lama, sudah terlalu jauh ada di dasar lautan yang paling bawah. Itu mau diangkat sama Allah kok tidak mau. Ujian kan seperti itu dari Allah itu. Kita harus memahami ujian dari Allah itu adalah sebuah cinta dari Allah. Sehingga orang itu kalau benar-benar mengenal bahwa cinta Allah itu bermacam-macam bentuknya, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Nah, orang yang arif billah itu dia adalah tawanan cintanya sendiri kepada Allah. Contoh yang lain seperti cerita Laila dan Majnun dan Laila. Dalam satu riwayat bahwasanya sebenarnya kenapa kok sampai viral seperti itu ceritanya? Apakah ini pasangan yang serasi dan tampan dan cantik? Ternyata tidak. Diceritakan bahwasanya Laila itu orangnya cantik enggak, jelek iya, hitam, jelek, pokoknya tidak sesuai dengan standar pasaran, jelek. Tapi kenapa kok bisa Qais ini tergila-gila? Ya karena kalau sudah cinta itu semuanya bisa buta. Kalau sudah cinta yang berbicara, semua akan menjadi nyata. Nyata-nyata benar-benar gila itu Qais itu. Sampai pernah ada sayembara kan waktu itu ya. Ada sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang bisa membuat puisi yang bisa lebih mengalahkan puisinya Qais kepada Laila, Majnun kepada Laila. Tidak ada yang bisa. Sehingga raja ini merasa penasaran, ini sebenarnya kayak apa sih yang dipuji-puji Majnun ini. Didatangkanlah itu Laila itu. Setelah didatangkan, oh ternyata Masya Allah orangnya sangat jelek sekali itu. Sampai raja itu berkata, kalau kamu mau, akan saya berikan pembantu saya yang berkali-kali lipat cantiknya daripada Laila. Tapi apa kata Majnun? Tidak mau. Ya karena kalau sudah cinta itu dia akan buta. Kan ya, cinta itu buta. Apapun yang dilihat dari kekasihnya semuanya adalah keindahan. Sampai kentut pun ya mungkin dikatakan ada bau masakan yang sangat sedap. Orang kalau sudah cinta seperti itu. Kalau kata anak muda sekarang itu, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Gitu.
itu makan tuh tai kucing gitu. Kalau benar-benar cinta itu. Bahkan saking cintanya Majnun kepada Laila, pernah suatu ketika Majnun ini ketemu dengan seekor anjing. Dan Majnun ini punya roti satu dan dibagi menjadi dua. Padahal itu kan termasuk makanan yang dibutuhkan oleh Majnun ini. Ketika dilihat pemandangan seperti itu, ditanya oleh orang, kenapa kamu kok memberi makan itu anjing? Dijawab oleh Majnun, karena anjing ini pernah datang ke kampungnya Laila. Ini bukan anjingnya Laila, bukan anjing kampungnya Laila, tapi dari kampung yang lain. Tapi karena dia pernah berkunjung di kampungnya Laila, maka dia dikasih makan oleh Majnun. Orang itu pernah lewat saja. Orang itu kalau sudah cinta itu seperti itu. Nggak usah ketemu sama orangnya, lewat rumahnya saja itu, dadanya itu kayak deg-deg ser. Iya, nggak usah ketemu sama orangnya. Kadang-kadang ngelihat foto profilnya saja itu, lihat nomornya saja itu sudah luar biasa itu. Jadi dia jadi tawanan cinta. Dia memang hidupnya di sini, tapi dia juga hidupnya di sana. Penjaranya ada di sana. Kan sudah gadung cinta. Karenanya ada syair yang sangat terkenal sekali. Marartu ala diyari diyaru Laila, uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanad diyara. Aku pernah melewati rumahnya Laila. Aku mencium tembok ini dan tembok itu. Bukan karena hatiku terpaut dengan rumah itu, akan tetapi karena hatiku terpaut dengan yang mempunyai rumah itu, yaitu Laila. Ini orang benar-benar gila itu. Tembok diciumi. Tembok diciumi. Dan itu sangat masuk akal sekali. Nggak usah tembok ya, dikasih hadiah sama kekasihnya, bisa saja dicium-ciumi. Kadang dipeluk waktu tidur. Karena dia terpenjara. Dia memang di situ, tapi dia juga di tempat yang lain juga. Terpenjara dia, tidak bisa kemana-mana. Hidupnya itu pokoknya tertuju kepada itu. Dan ini pernah saya alami juga. Waktu itu sebelum mondok, saya agak nakal orangnya. Pernah cinta kepada seseorang. Iya. Jadi kemana-mana itu kita memang di tempat yang lain, tapi hati kita seakan-akan di satu tempat gitu. Dan ini pernah saya ceritakan juga kepada istri saya. Waktu itu masih sekolah, hampir saya dibunuh sama orang. Karena si perempuan ini banyak yang suka gitu. Sampai nyewa orang untuk menghabisi saya waktu itu. Ada yang bawa parang, ada yang bawa besi, ada yang bawa rantai, macam-macam. Ya itu kita terpenjara oleh cinta. Kenapa? Orangnya ada, masih hidup. Teman sekolah saya dulu. Teman sekolah di sana, di tempat saya. Dulu viral itu. Ya, nyawa taruhannya itu. Nah, malam-malam waktu itu. Keesokan harinya, karena ada berhasil untuk menghabisi saya, waktu itu saya ditolong sama salah satu guru saya yang menjadi pelatih pencaksilat, sehingga mereka buyar semuanya, pulang ke rumahnya masing-masing. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya ada rombongan geng-geng itu cari rumah saya. Untungnya sedesa itu kenal saya semuanya. Tidak usah. Sehingga tidak terjadi. Waktu itu terpenjara. Loh iya beneran. Ini kisah nyata. Nah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang arif billah, benar-benar mengenal kepada Allah itu, dia menjadi tawanan. Jadi kemana-mana ya dia bawa cinta. Orang itu kalau sudah pernah belajar kepada guru, kepada ustadz, atau mungkin pernah mondok walaupun cuma sebentar, itu mungkin di mana-mana yang dibawa ya juga cinta, terpenjara oleh cinta. Saya pernah mendengar satu cerita yang saya dengar dari Gus Baha waktu itu di YouTube, saya dengarkan. Ada seorang santri yang mondoknya cuma beberapa tahun saja, tidak sampai selesai. Dan dia itu kemudian kerja di Korea. Ya niat kerja,
karena mondoknya tidak berhasil. Tapi karena di dalam dirinya ada membawa cinta, sehingga di sana itu tiba-tiba tergerak untuk membuat masjid dan ngajak orang untuk sholat jamaah, ngajak orang untuk sholat. Karena di sana mungkin sebagian ada yang tidak sholat, sehingga dari masjid itu kemudian ada dibuka pengajian, dibuka majelis, dibuka kajian. Jadi semuanya ini. Jadi dia itu orang kalau sudah cinta itu terpenjara. Kemana-mana tetap membawa cinta, dia itu terpenjara hidupnya. Nah, al-arif billah itu orang yang benar-benar mengenal Allah itu, dia itu terpenjara dengan cintanya kepada Allah. Faqihil muqaddam itu sholatnya 1000 rakaat, ya karena terpenjara oleh cinta. Syekh Ahmad Ar-Rifai sholatnya 1000 rakaat. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sholatnya 1000 rakaat. Bahkan ada satu kisah cinta seekor anjing jantan dengan anjing betina. Ini terjadi pada masanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman ini terkenal nabi yang bisa memahami bahasa binatang. Kalau kita kan ya mirip-mirip gitu. Miripnya cuma bisa manggil-manggil saja. Kadang-kadang agak mirip juga orangnya. Pernah satu ketika ada anjing laki-laki, anjing jantan itu menghampiri dan mendekati anjing betina. Kemudian anjing laki-laki ini bilang kepada anjing betina. Waktu itu ada Nabi Sulaiman di sampingnya itu. Dia tidak paham kalau dia adalah Nabi Sulaiman, sehingga santai aja, itu paling orang tidak kira ngerti. Ternyata anjing ini bilang, aku cinta kepada kamu. Jadi anjing itu juga di alam binatang itu mungkin juga ada apa cinta-cinta itu ada. Apa kata anjing betinanya? Enggak, aku tidak mau sama kamu. Tapi aku tidak pernah melihat wajah seindah wajahmu. Gitu. Anjing betinanya senyum, tapi bilang, saya enggak mau. Sehingga itu lari, sambil senyum itu lari dia, anjing betinanya. Enggak mau tapi senyum. Ya, orang itu kalau dipuji ya kayak gitu, ngomongnya enggak mau tapi senyum-senyum. Akhirnya untuk kedua kalinya bilang lagi itu, anjing yang jantan itu dihampiri lagi itu anjing yang betina, I love you gitu. Ya kalau di bahasa Inggris kan, mungkin itu anjingnya kan anjing Inggris, jadi kan bahasanya bahasa Inggris. Aku cinta sama kamu. Enggak, aku tidak mau. Tapi jujur aku tidak pernah melihat wajah seindah wajahmu gitu. Wajahnya anjing itu kayak apa? Akhirnya lari lagi itu anjing yang betina itu, tapi sambil senyum. Sampai ketiga kalinya, ya kadang-kadang kalau sudah terlalu lama untuk diketuk pintunya itu ya dibuka juga itu. Tapi hati-hati kalau terlalu banyak orang yang ngetuk pintu, kadang-kadang itu cuma seperti anak kecil yang cuma ngetuk kemudian lari. Ini ya? Kebanyakan? Masya Allah. Saking pengalamannya itu. Kadang orang ngetuk pintu itu bukan orang dewasa tapi anak kecil yang ngetuk-ketuk tapi dia kemudian lari. Jadi hati-hati, jangan-jangan dia anak kecil. Nanti kamu sudah buka, akhirnya kecewa nanti. Kan iya, tidak salah gitu. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya, anjing ini bilang lagi kepada anjing jantannya ini bilang lagi kepada anjing yang betina ini, aku cinta sama kamu dan tidak pernah melihat wajah seindah wajahmu. Nabi Ibrahim senyum-senyum tuh. Nabi Sulaiman senyum-senyum terus. Wah, ini anjing kok romantis banget ini ya. Cinta sesama anjing ini. Tetap tidak mau itu anjing yang betina itu. Sampai kemudian ini anjing laki-laki ini ngerayu begini. Kalau kamu mau menjadi pasanganku, maka aku akan memberikan separuh kekuasaanku kepadamu. Karena aku di sini adalah penguasa. Aku di sini yang menguasai daerah sini aku. Nah, mendengar seperti itu, Nabi Sulaiman itu greget sama anjing. Kurang ajar ini anjing. Ini kan daerah kekuasaan saya ini. Di aku itu. Ya karena memang
kadang puncaknya cinta itu adalah sebuah dusta. Kalau tidak dusta itu biasanya tidak bisa itu cinta itu. Kadang-kadang dipenuhi dengan kedustaan itu cinta itu. Akhirnya apa? Akhirnya anjing itu dijewer sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, kamu itu kurang ngajar, ini di daerah kekuasaan saya, ini kamu ngaku-ngaku mau dikasihkan separuh. Ini kekuasaan saya semuanya itu. Ya itu, tapi karena sudah cinta, apapun bisa dilakukan itu. Dan ada banyak hal yang bisa menyebabkan orang itu terpenjara oleh cinta ketika memang dia benar-benar cinta kepada kekasihnya. Al-arif billah, kekasih Allah itu dia menjadi tawanan. Kemana-mana itu yang diingat adalah Allah. Ya kemana-mana ya sama, yang diingat adalah Allah. Seperti Al-Habib Abu Bakar As-Sakron, seorang Habib yang punya hizib sakron, wirid sakron. Kenapa disebut As-Sakron? Karena mabuk cinta, gila kepada Allah. Beliau punya syair yang sangat terkenal, ana masyghulun bilaila an jami'il kauni jumlah. Aku sungguh sangat sibuk dengan Laila. Laila di sini bukan Laila yang sana itu, bukan. Apalagi Laila yang ada di sini, bukan. Laila yang dimaksud di situ adalah sebuah makom yang sangat tinggi, sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Aku sudah mabuk dengan kedudukanku yang sangat tinggi. An jami'il kauni jumlah. Dari semua makhluk, tidak ada yang aku pedulikan kecuali Allah. Dan bahkan di Hadramaut pernah ada salah seorang habaib, saya lupa namanya siapa. Beliau itu punya penyakit semacam tumor yang ada di punggungnya ini. Kemudian disarankan oleh dokter untuk dioperasi. Terus Habib ini bilang, nanti kalau dioperasi ini bagaimana? Gampang, tinggal nanti dibius, nanti tidak sadar, nanti kemudian dioperasi dan sudah selesai. Dan insya Allah sembuh. Oh, berarti saya harus tidak sadar ya? Iya, saya tidak mau karena saya itu nanti tidak bisa ingat kepada Allah. Saya tidak mau dioperasi karena harus dibius. Oh, nanti kalau sudah dibius, nanti bisa merasakan kesakitan yang sangat parah sehingga bisa menyebabkan kematian juga. Saya tidak mau. Sehingga saran dari putranya Habib ini menyarankan kepada dokter, begini saja dokter, nanti abah saya ini operasi pas waktu beliau sholat. Karena orang itu kalau sudah sholat, hatinya sudah terpaut kepada Allah, cinta yang benar-benar cinta kepada Allah, sehingga tidak merasakan apapun dari apa yang ada di sekitarnya. Benar, sholat ya, namanya orang sholat. Dan orang itu kalau sudah sholat kadang-kadang bisa menghatamkan Al-Quran, kadang-kadang bisa membaca surat Al-Baqarah. Kalau kita insya Allah bisa membaca Al-Baqarah, tidak usah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Sehingga waktu berdiri itu karena membaca surat yang sangat panjang sudah dioperasi itu, tanpa dibius apapun. Di sini diambil, setelah diambil dan sudah selesai, abahnya ini bilang kepada anaknya, ini kok sepertinya saya ngerasa kayak ada semut yang gigit di sini. Kayaknya ada semut yang gigit di sini. Bilang anaknya kepada abahnya, itu bukan semut, bah, itu habis dioperasi tadi. Oh sudah. Itu karena orang sudah benar-benar mabuk cinta kepada Allah. Al-arifu billahi asirun. Orang yang benar-benar mengenal kepada Allah itu adalah tawanan Allah. Orang yang cinta kepada Allah menjadi tawanan, menjadi tahanan. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Hidupnya itu tidak tenang, dia terpenjara. Orang cinta itu seperti itu. Dari pagi sampai sore dia beraktivitas, tapi hatinya itu di penjara. Benar enggak? Pak Diana? Orang ini saya misalnya pernah merasakan sendiri. Beraktivitas pagi, siang, sore, malam. Iya dia kemana-mana, tapi hatinya terpenjara. Tidak fokus ke pekerjaan itu, karena hatinya terpenjara. Al-arif billah itu juga seperti itu. Wa qalbuhu basirun, dan hatinya itu hati yang peka, hati yang awas. Orang itu kalau menjadi wali Allah itu hatinya peka. Peka di sini artinya dia itu suka muhasabah. Muhasabah itu koreksi diri. Jadi kita itu mestinya harus punya waktu khusus, semisal sebelum tidur kita koreksi dari pagi sampai malam. Lebih banyak buruknya apa lebih banyak baiknya.
Setelah itu kalau kita menemukan lebih banyak baiknya, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau lebih banyak buruknya, kita mengucapkan astagfirullah, kita bertaubat kepada Allah. Itu namanya muhasabah, koreksi diri. Dan orang yang peka hatinya itu juga mempunyai sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah, kemanapun dan dimanapun. Gerak-geriknya kita itu diawasi oleh Allah, dan bahkan apapun yang terbesit di dalam hati kita itu semuanya Allah, Zat yang Maha mengetahui. Semuanya Allah mengetahui. Orang itu kalau sudah menjadi kekasih Allah, al-arif billah, wali Allah, itu pasti hatinya peka dan bahkan bisa mengetahui isi hati orang lain. Tapi ini satu paket. Kalau ngerti isi hati orang lain tapi dia tidak ahli ibadah, itu bukan wali, itu bukan al-arif billah, itu bukan kekasih Allah. Karena ada orang itu yang suka nebak-nebak. Ada tamu, oh kamu melakukan ini ya, kamu melakukan itu ya, tapi dia tidak sholat, dia minum minuman keras. Dan ini ada sampai sekarang ada banyak yang percaya dan banyak tamunya. Itu bukan al-arif billah, itu karena dia dibisiki sama jin. Kalau cuma seperti itu saya bisa ada tamu tak tebak-tebak, bisa. Tapi bukan karena dibisiki sama jin. Bisa melalui perantara orang lain yang dia semisal pernah kesurupan atau dan lain sebagainya, atau dengan cara-cara yang lain. Intinya orang itu kalau wali, bahkan dia ngaku jadi wali, masih ada sekarang orangnya ngaku jadi wali, tapi ya itu pecandu miras. Dan kalau ada tamu nebak-nebak juga. Itu bukan wali. Wali itu benar-benar hatinya peka dan dia orang yang ibadah kepada Allah. Al-arif billah itu orang yang ibadah kepada Allah benar-benar sangat luar biasa. Wa amaluhu lillahi katsirun. Amalnya banyak. Amal yang diniatkan semata-mata karena Allah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin benar-benar ibadah itu benar-benar terasa tidak begitu berat, maka kita ibadah karena dasar cinta. Ibadah karena dasar cinta. Kalau tidak cinta itu susah. Dan cinta itu ya dalam arti yang cukup luas. Kalau saya tidak cinta sama kalian, tak liburkan. Oh iya, saya capek tadi malam hadir majelis sampai jam 2 kadang saya belum bisa tidur itu. Mending enak tidur, paling enak tidur subuh itu. Tapi termasuk salah satu riyadhah saya itu tidak pernah tidur subuh. Ya jarang lah, bisa dihitung. Setelah subuh sampai pagi itu saya hampir jarang tidur itu. Hatta yang puasa, bulan puasa itu kan biasanya rata-rata orang tidur. Ya biasanya tidak tidur itu. Paling nanti jam-jam 8-an lah. Karena tidur pagi itu udah bagus. Bisa menghalangi rezeki zahir dan rezeki batin. Hati tidak tenang. Hati itu tidak tenang. Zahir ya rezekinya sedikit, dipatok sama ayam katanya orang-orang dulu itu. Hatinya tidak tenang. Maka sebenarnya yang paling penting untuk dijauhi tidur itu di 2 waktu ini, setelah subuh dan setelah asar. Setelah subuh itu bisa menyebabkan fakir ilmu, fakir harta, fakir batin. Pokoknya fakir semuanya lah. Kalau setelah asar ini bisa menyebabkan gila. Nggak percaya? Coba tidur istiqomah selama 1 tahun setelah asar. Gila beneran itu nanti. Dan kita bisa rasakan sendiri, orang bangun tidur setelah asar itu dia kayak orang bingung. Ya ada emosi, kadang-kadang bingung. Ini pagi, apa siang, apa sore, apa malam. Pokoknya kadang bingung dia. Ini sudah disabdakan oleh Nabi. Tidak bagus, tidur setelah asar itu tidak bagus. Kecuali memang benar-benar sudah capek, sudah bukan dijadikan kebiasaan itu. Tapi kalau selama masih bisa, itu tidak usah tidur setelah asar itu. Bahkan ada salah seorang habaib yang di Hadramut itu, seandainya pun saya pernah tidak bisa tidur selama 1 tahun, saya akan tidur setelah subuh dan setelah asar. Walaupun saya tidak pernah tidur selama 1 tahun. Apakah ada orang tidak tidur selama 1 tahun? Ada. Salah satu guru saya ada yang tidak pernah tidur selama 1 tahun. Bahkan ada yang tidak pernah tidur selama 33 tahun. Syekh Abdurrahman Az-Segaf, seorang
pendiri Masjid As-Segaf itu tidak pernah tidur selama 33 tahun, tidak tidur sama sekali. Saya pernah membaca berita di TV itu ada orang yang tidak pernah tidur selama 3 tahun. Ya saya biasa-biasa saja. Karena ada yang lebih hebat 33 tahun tidak pernah tidur. Ketika ditanya sama seseorang, Habib, kenapa kok bisa tidur selama 33 tahun? Iya, karena kalau saya mau tidur noleh ke kanan ngelihat surga, noleh ke kiri lihat neraka, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu. Karena kalau ibadah itu didasari karena cinta, maka ibadah itu menjadi ibadah yang berkualitas. Orang itu kalau sudah cinta, segala apapun kekurangan atau ujian akan dianggap sebuah anugerah atau hadiah. Karenanya Imam Syafi'i mengatakan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah. Orang itu kalau sudah ridho, maka segala aib dan kekurangan dia akan terlupakan. Orang itu kalau sudah cinta itu ya sudah, mau diapakan saja ya sudah dia mau. Walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Tapi kalau orang sudah benci, mau yang dilihat itu baik atau tidak baik, dianggap tidak baik, itu paling caper, itu paling pamer, itu paling ini, paling itu, karena sudah benci. Tapi kalau didasari karena cinta, semuanya akan indah pada waktunya. Yang penting cinta. Cinta, kita cinta kepada siapapun. Saya cinta kepada kalian dalam tanda kutip, saya sebagai seorang guru, kalian sebagai seorang murid, ya saya cinta kepada kalian. Kalau tidak cinta, saya tidak mungkin belajar. Saya ngisi seperti ini butuh belajar minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Biasanya malam 1 jam, pagi setelah subuh 1 jam. Biasanya. Kadang-kadang kalau sudah capek ya sebisanya saya. Minimal 2 jam. Karena kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu tidak ada batasan waktunya. Itu 3 ciri orang itu al-arif billah. Pertama, dia menjadi tawanan cinta kepada Allah. Yang kedua, hatinya peka, artinya dia suka muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan dia suka muhasabah, koreksi diri, dan amalnya yang karena Allah adalah amal yang banyak. Ketika memenuhi 3 hal itu, maka dia disebut al-arif billah, yang termasuk kekasih Allah dan juga menjadi wali-wali Allah. Kalau tidak memenuhi 3 syarat itu, jangan ngaku-ngaku jadi wali. Wali murid iya, wali nikah iya, waliullah bukan, jangan, jauh sekali. Jangan sampai kita ngaku-ngaku hal-hal yang tidak semestinya ada pada diri kita masing-masing. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.